Yes, welcome back to my channel Emma Diary yang fokus pada seputar teknik siaran radio, soal penyiar radio, public speaking, dan juga pernak-perniknya. Masing-masing ada di playlist, tapi thank you banget buat kamu sahabat Emma yang sudah klik like video-video saya, kemudian memberikan komentar yang positif, termasuk buat kamu yang sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Diulangin lagi ya untuk video yang ini, karena di kali ini saya akan membahas tentang public speaking. Wow, agak sedikit baru nih di Emma Diary. Oke, ada 3 V dalam public speaking. Komponen penting ini wajib diketahui. So, kita simak setelah ini. Oke? Apa sih public speaking itu? Siapa saja yang akan melakukan public speaking? Dan kira-kira apa yang diperlukan untuk orang-orang yang akan melakukan public speaking? Saya akan coba bikin playlist tersendiri tentang masalah ini. Dan kali ini saya akan menghadirkan atau nge-share tentang komponen-komponen yang paling penting dalam public speaking. Memang ada 3 V. 3 V yang harus dimiliki untuk orang yang akan melakukan public speaking. Kenapa? Karena komponen ini, 3 komponen ini bisa mendukung public speaking kamu jadi lancar dan jadi baik. Apa saja? Baik, langsung saja. Yang pertama adalah vokal. So pasti, kalau public speaking nggak ada vokal, namanya bukan public speaking ya. Namanya apa ya kalau nggak pakai vokal ya? Pantomim mungkin. Sahabat Emma, biasanya orang yang melakukan public speaking itu dituntut agar suaranya bagus. Suaranya baik, suaranya oke, suaranya keren. Tetapi kan kita tidak bisa memungkiri kalau tidak setiap orang punya anugerah itu. Tidak setiap orang itu punya suara yang bagus seindah penyiar senior misalnya. Karena setiap orang punya karakter vokal masing-masing. Itulah sebabnya yang namanya vokal itu penting dengan cara melatih. Dan melatihnya itu ada yang namanya senam vokal, senam diafragma. Tapi untuk senam vokal ini secara detail saya akan bikinkan videonya tersendiri next ya. Yang pertama yang bisa dilakukan untuk melatih vokal khususnya buat kamu pelaku public speaking adalah dengan teknik humming. Humming ini adalah teknik paling sederhana dengan menggumamkan sesuatu tanpa ada e di belakangnya. Menggumamkannya panjang, satu tarikan nafas, dan satu lagi dengan suara yang cukup rendah awalnya. Rendah, sedang, sampai tinggi. Oke, contohnya begini. Nggak perlu lama-lama deh, saya juga capek. Tadi sudah humming, sekarang humming lagi. Jadi dengan seperti itu, awalnya di suara rendah, kemudian nadanya agak setengah tinggi, lalu dengan nada yang agak tinggi lagi. Lalu seperti itu. Jangan sampai salah dengan melakukan hal yang seperti ini. Itu adalah cara yang salah ya. Kenapa harus diawali dengan nada rendah? Kalau jawaban saya soal pertanyaan ini, kita harus percaya bahwa untuk mempengaruhi orang lain, kita harus menggunakan nada suara yang rendah dengan power yang memadai. Jadi nggak ada nih orang yang bisa mempengaruhi orang lain kalau nada suaranya teriak-teriak. Enggak dong, nggak seperti itu konsepnya Bambang. So, jadi kalau ingin mempengaruhi orang lain atau ingin berbicara di depan umum, public speaking yang perlu dilakukan adalah berbicara dengan nada rendah, tapi powernya memadai. Sehingga bisa didengarkan, tidak harus teriak-teriak ya. Itulah pentingnya senam vokal atau olah vokal.
Tetapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan MC yang harus meng-hire atau suaranya harus didengar, MC outdoor khususnya di sebuah konser atau apa. Mereka sebetulnya tidak berteriak loh. Mungkin nada suaranya memang tinggi, tapi mereka tidak berteriak, tapi mereka mengeluarkan power yang sudah terlatih atau sudah dilatih sebelumnya. Jadi nada tidak perlu tinggi, yang penting power memadai. Lalu V yang kedua untuk public speaking adalah verbal. Nah, verbal ini adalah tentang kejelasan arti kata yang diucapkan oleh seseorang sehingga dipahami oleh orang lain yang mendengarkan. Karena pastinya agak percuma kalau kita bisa memproduksi vokal dengan baik setelah melakukan olah vokal di V yang pertama tadi. Vokal kita baik, tapi kemudian produksi vokal kita tidak dibarengi dengan bagusnya verbal kita. Arti kejelasan kata yang kita ucapkan untuk orang lain. Ada desis di situ, kemudian suaranya jadi aneh, timbul desah-desah yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang lain. Contohnya begini guys, kata-kata cinta. Cinta harus diucapkan dengan jelas, bukan menambah huruf H di akhir kata, atau mengganti huruf T dengan C. Atau bahkan penggabungan dari keduanya. Jangan sekali-sekali mengucapkan kata cinta berubah menjadi cinca. Cinca. Kecuali kalau kamu fatur java jive. Adakah cinta yang tulus? Adakah cinta yang tulus? Adakah cinta yang tulus? Nah, kata T saja pada tulus itu juga jadi culus. Sebenarnya hal itu memang ada yang mengatakan unique selling point. Bisa jadi unique selling point. Tetapi asalkan itu memang bisa kamu lakukan secara konsisten. Tidak dalam kondisi-kondisi tertentu atau kadang-kala, kadang-kadang aja. Kalau memang itu konsisten dan kamu ingin membangun brandingmu sendiri, silahkan. Tetapi yang unik itu adalah yang berbeda atau yang memang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaannya di sini, apakah kamu pengen menggeser posisi cinta Laura? Sekarang kita beralih ke public speaking. Komponen yang ketiga dan wajib dikuasai adalah visual. Ini adalah yang ketiga. Visual yang dimaksud di sini adalah bukan ganteng, bukan cantik, bukan cakep, bukan good looking, yang standarnya itu berbeda setiap orang. Jadi tentang ini relatif kan, soal good looking, soal ganteng, soal cakep dan lain sebagainya. Tetapi visual dalam public speaking yang dimaksud adalah kesesuaian dari pelaku public speaking secara penampilan ya dengan target yang dituju atau dengan orang banyak yang diajak bicara. Contoh kecilnya saja, mandi dan gosok gigi itu penting. Dalam keseharian saja penting, apalagi kamu yang akan tampil di depan umum untuk melakukan public speaking. Visual yang sedang saya bahas di sini adalah bukan penampilan yang cantik dan ganteng seperti kamu harus tampil seperti Raisa, kamu harus tampil seperti Reza Rahadian misalnya. Kita nggak bisa dan tentu tidak akan pernah bisa seperti mereka. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mesti tampil lebih baik dari audiens atau dari penonton kita. Kenapa begitu? Karena lagi-lagi ini berhubungan dengan tingkat kepercayaan diri dari pelaku public speaking itu sendiri dan juga berhubungan dengan trust audience, trust orang banyak, trust publik yang akan kalian ajak ngomong. Kayak gitu deh guys kira-kira. Nah, ngomong-ngomong soal tampil lebih baik daripada audiens, itu juga bukan berarti kalian harus pakai baju pesta, kalian harus pakai setelan jas mahal, kalian harus pakai dasi, kalian harus pakai kacamata hitam dan lain sebagainya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang kesesuaian penampilan ini guys. Kalau audiens atau mungkin kelompok yang kalian ajak bicara itu adalah anak-anak misalnya, tentu
Kamu bisa pakai baju dengan warna-warna yang agak cerah, warna-warna yang hidup begitu. Kalau jadi MC di acara pernikahan, tentu mesti tampil dengan elegan, tidak perlu tampil dengan banyak ornamen, dengan gaun-gaun, atau dengan setelan jas mahal yang ornamennya terlalu ramai. Sesuaikan juga dengan temanya. Oke, 3V tadi tentang komponen penting dalam public speaking sudah kita bahas di sini. Yang pertama vokal, yang kedua verbal, yang ketiga adalah visual. Semoga teman-teman yang sedang belajar public speaking bisa memahami ini. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan ya guys, apakah 3 modal, 3V ini cukup untuk public speaking? Nah, ini dia yang perlu dipahami oleh kamu nih. 3V tadi itu hanya modal awal. Rasanya untuk bisa menguasai public speaking itu perjalanan kita masih jauh guys. Masih jauh dari sempurna. Tetapi paling tidak dengan menguasai 3V tadi, vokal, verbal, dan visual, langkah kita untuk menuju perjalanan panjang public speaking itu akan sedikit terbuka dan kita akan siap ke level selanjutnya. Dan di level itu nanti saya akan coba share untuk hal-hal yang lain tentang public speaking seperti attractive introduction, maintain interest level, dan powerful closing. What's next? Apa aja itu? Ya nanti, tapi jangan lupa di like dulu video ini, subscribe, klik loncengnya, lalu tinggalkan komentar yang positif supaya nanti saya bisa membuat video yang berkelanjutan. See you on next video. Bye-bye.